saya Muslim ya Al-Quran, kalau Pak Pendeta ini orang Kristen ya sesuai dengan petunjuk Kristen. Ya, tapi kita sesama ini hampir sama. Maksudnya kita mempercayai nanti akan turun Nabi Musa nih. Nabi Isa maksudnya, maaf, Nabi Isa yang tentunya itu akan membunuh Dajjal. Nah, menurut Pak Pendeta itu pengetahuan tentang Nabi Isa akan membunuh Dajjal itu seperti apa nih? Mohon untuk dijabarkan ini. Jadi gini Kang. Jadi turunnya Nabi Isa sebetulnya tidak terpisah dari yang namanya Imam Al-Mahdi. Bareng, nanti bareng. Ya, jadi memang versi ini sengaja diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya sedikit berbeda. Jadi versi Muslim, versi Kristen, versi A, versi B itu memang diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda, tetapi nanti intisarinya akan ketemu ketika nanti Imam Al-Mahdi itu menjelaskan. Nanti itu akan jelas gitu. Contoh lagi yang sedikit berbeda, misalnya kelahiran Yesus ya atau Nabi Isa. Menurut versi Muslim itu di bawah pohon korma. Menurut versi gitu Kristen di kandang domba. Padahal ini kan dua perspektif yang berbeda tetapi satu tempat. Itu satu tempat itu Kang. Sama juga misalnya Nabi Isa dan Tuhan Yesus Kristus itu dua pribadi yang berbeda atau sama? Itu sama gitu loh. Sama. Nah, sama juga begini gitu. Untuk Nabi Isa dan Imam Al-Mahdi itu tidak terpisahkan karena Isa turun di Maranatha atau kedatangan pada kali yang kedua itu tujuannya sama seperti Imam Al-Mahdi. Artinya apa? Tujuan Isa itulah yang melalui Imam Al-Mahdi sebagai perantara. Isa itu yang ada di dalam Imam Al-Mahdi Kang. Jadi yang bahasanya nanti sholat Imam Al-Mahdi Isa disuruh maju untuk memimpin sholat dan dimundur sedikit itu sebetulnya itu bagian dari kalau bahasa sekarang itu siloka. Itu gambaran-gambaran yang tidak bisa diletterlek seperti itu. Yang dibahasakan harus seperti itu, tidak. Itu versi perspektif gitu. Jadi perspektif Muslim seperti itu. Tapi kalau perspektif Kristen dan tentunya di luar itu pun ada perspektif yang berbeda, cara pandang yang berbeda gitu. Nah, kalau di Kristen Isa datang itu bukan hanya sebatas membasmi yang namanya kejahatan yang seperti itu, termasuk membunuh Dajjal, ya kan? Tetapi sesungguhnya sama seperti baldatun thayyibatun warabun ghafur, bumi seperti di surga. Tujuan Isa itu, maka Isa yang dimaksud di situ artinya roh Isa Al-Masih. Kenapa dikatakan Isa Al-Masih? Karena kepanjangan Isa Al-Masih, kata Isa itu saya Allah Maha Kasih. Itu Isa Al-Masih. Jadi kepanjangan Isa Al-Masih, Isa Al-Masih adalah itu saya Allah Maha Kasih. Kata Isa. Kata Tuhan Yesus Kristus begitu. Maka yang saya dapat itu bahasanya gitu. Yang saya dapat. Kalau narasumber yang lain kan misalnya Kang Mikael ya dapat dari langit. Sama sebetulnya. Cuma bahasanya aja gitu kan gitu. Jadi Isa itu rohnya itu yang masuk di dalam Imam Al-Mahdi. Jadi roh Isa yang menguasai raga johir pribadi Imam Al-Mahdi sebagai perantara. Maka yang membunuh gitu istilahnya Dajjal akan itu secara personal, personnya ada gitu. Kalau kita di Kristen itu antikristos. Tetapi Dajjal dan sistem antikristus itu bicara sistem yang berlaku di muka bumi ini. Jadi sekalipun Dajjal itu ada secara personal, Dajjal itu satu gitu. Masa kecilnya pernah
tinggal dan sekolah di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Yang kedua, ciri-ciri Dajjal, pernah jadi presiden. Yang selanjutnya, ciri-ciri Dajjal itu gambaran dari pohon handelem. Bumi dunia ini di dalam genggaman tangan mereka. Kenapa? Kekuasaan, uang, sistem yang dibangun, ekonomi, apalagi tentara dan sebagainya. Artinya segala ranah lini aspek kehidupan itu dikuasai oleh Dajjal sistemnya. Jadi bicara Illuminati dan sebagainya itu bagian dari sistem Dajjal yang dikendalikan oleh mereka gitu loh. Nah, secara personal saya kasih clue saja. Lihat di LHC, Large Hadron Collider gitu. Itu di Eropa. Jadi di tamannya itu ada gambar dewa Siwa. Nah, siapa yang paling dekat dengan dewa Siwa yang pernah menjabat sebagai presiden di muka bumi ini, yang masa kecilnya pernah tinggal di Indonesia. Jadi ngerti benar makanan itu nasi goreng, ketoprak, karedok dan sebagainya, beliau ngerti. Gitu. Itu Dajjal. Sorry itu saya ini dikasih tahu. Kalau Bang Mikael bilang itu dari langit, saya wah seperti itu kan. Jadi itu dia gitu. Jadi semua akan terhubung dengan Indonesia, bahkan di Balda Cuncai Batulara Bun Gofur sampai kiamat Indonesia akan menjadi bahasa Indonesia akan menjadi bahasa internasional. Jadi semua akan kembali ke Indonesia karena Indonesia awal peradaban bumi ini. Jadi Taman Eden Indonesia. Maka mengakhiri bumi dunia ini akan kembali ke Indonesia. Pemimpinnya juga yang dimunculkan yang namanya Imam Al-Mahdi, perantara alam mahadiri ke diri, perantara alam mahadir omnipresent, perantara alam maha mendidik. Mendidik itu me and didik gitu maksudnya. Jadi akan mendidik gitu loh. Mendidik, siapa yang mendidik? Allah Subhanahu wa taala melalui Roh Isa atau Roh Kudus kalau kita di Kristen, atau sama dengan Nur Muhammad, itu sama. Maka kalau misalnya, kurang dari 1 menit sebelum Kang Surya ini, maka kalau misalnya gitu Yesus tidak dipakai kata Tuhan di depan, maka aman. Sebaliknya, kalau Kanjeng Nabi Muhammad pakai kata Tuhan di depan, itu aman. Jadi itu semua bagian dari satu skenario Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memang ada gitu bagian-bagian penyusupan. Misalnya hampir semua kitab-kitab suci udah ada kata kalimat yang ditambahkan, dikurangin, bahkan dihilangin, Kang. Saya mesti pakai bahasa hampir semua kitab suci. Gitu, hampir semua kitab suci kata kalimat itu udah ada yang ditambahin, dikurangin, dihilangkan. Untuk apa? Supaya sejajar dengan keinginan gitu Illuminati atau manusia separuh iblis separuh robot. Mereka adalah manusia separuh iblis separuh robot. Itulah Dajjal, itulah sistem Dajjal. Iblis sudah dikerangkeng, Kang. Lucifer rajanya iblis dan pasukan itu udah dikerangkeng, Kang. Udah di akhir dari tahun 2023 itu dikerangkeng. Jadi iblis Lucifer Azazel itu udah dirantai dengan rantai sorgawi dan dimasukin ke lubang jurang maut. Itu ada ayat di Bible, di Alkitab ada, Kang. Itu akhir 2023 gitu loh. Jadi yang ada sekarang adalah Dajjal itu kan gambarannya iblis. Tapi dalam bentuk
fisik. Itu bedanya. Kalau iblis Lucifer tanpa fisik, kalau Dajjal punya fisik. Artinya manusia separuh iblis dan separuh robot. Otak mereka Neuralink. Neuralink itu Google ditancapin di otak. Tubuh mereka itu AI, Artificial Intelligence. Jadi mau ditembak, bolong, nyambung seketika. Mereka punya ilmu namanya teleportasi. Berpindah tempat dari manapun ke manapun, itu hanya tutup mata dalam hitungan detik, sekejap mata pindah. Maka mereka tahu jarak bumi matahari, mereka tahu, mereka bisa gitu ukur dengan kecepatan, dan semuanya itu karena mereka adalah malaikat Nephilim yang berwujud sama seperti manusia. Jadi mereka iblis, malaikat yang berwujud. Kalau di Alkitab itu jelaskan Kang gitu, di kitab Kejadian, malaikat-malaikat itu melihat wanita cantik-cantik ciptaan Adamah gitu, ciptaan Allah Subhanahu wa taala di Taman Eden. Adamah artinya tanah liat. Malaikat lihat itu, mereka bisa berhubungan dan menghasilkan gitu keturunan. Itu Nephilim. Malaikat-malaikat iblis yang berwujud sama seperti manusia. Gitu. Maka mereka kembali lagi ke tema nih Kang. Kembali lagi kayaknya udah. sorry. Bisa melebar memang kalau sorry Kang. Terlalu melebar. Oke. Ya, sorry. Ya. Oke ya. Bahwasanya memang ya kita harus bersyukur bahwasanya negeri Nusantara ini seharusnya memang yang sangat kita dambakan, dan banyak orang-orang negeri-negeri lain ini melirik Indonesia dan ingin menguasai Indonesia. Itu ada apa ini Indonesia ini menurut pandangan sampean ini seperti apa nih? Ya. Jadi ada apa Indonesia ini? Karena memang Indonesia ini sekali lagi peradaban dunia itu Indonesia. Taman Eden Indonesia. Semua kejadian-kejadian banyak di kitab-kitab suci sebetulnya Indonesia. Sejarah apapun lebih banyak Indonesia. Jadi di luar Indonesia itu copy paste untuk gitu mengkaburkan jas merah itu. Maka Soekarno bilang apa? Jangan pernah lupa dengan jas merah, kan gitu. Ya kan gitu. Jangan pernah lupa dengan sejarah itu maksudnya. Nah, sejarah-sejarah yang semuanya itu benar dari Indonesia itu dikaburkan. Contoh peradaban pertama, semua gitu mata pelajaran itu paling tidak menunjuk kepada satu titik, piramid itu kan gitu. Piramid di mana gitu? Di Mesir. Minimal ke sana. Selain mungkin yang lain-lain silakan ribuan, jutaan, miliaran tahun, tapi selalu titiknya itu gitu. Jadi dikaburkan. Padahal Gunung Padang aja gitu kan. Gunung Ijo di Jawa Tengah, dan banyak situs-situs termasuk misalnya gitu yang terkoneksi Indonesia dengan Kamboja, Indonesia dengan Vietnam, Indonesia dengan Thailand. Saya baru sampai di Thailand gitu. Belum nyebrang Kamboja dan seterusnya itu. Yang mudah-mudahan ke depan. Tapi itu semua terkoneksi Kang gitu loh. Belum lagi di zaman itu gitu daratan ya, kita kalau kita mau kembali ke daratan gitu ya memang sejak Nuh itu, sorry ini sedikit melebar karena memang pada akhirnya mesti ke sana Kang. Aduh, nggak bisa ditahan karena memang ya memang udah waktunya gitu loh. Nah, saya akan kembalikan singkatnya, itu merupakan puzzle saja yang memang kayak dipotong-potong begitu. Nanti semua akan kembali ditarik lagi. Siapa yang akan bisa menyusun pasal itu secara baik dan benar di akhir zaman ini? Dialah Imam Al-Mahdi tersebut.